Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah jadi dok, ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup seorang laki-laki dimulai ketika umur 40 tahun. Dan 40 tahun sering juga dikatakan sebagai masa puber kedua bagi laki-laki. Tapi laki-laki sering lupa. Seperti tadi kita lupa bahwa ada yang namanya andropause. Terima kasih Dr. Arlin telah mengingatkan kita semuanya di sini. Ya. Apa yang perlu diwaspadai dan diperhatikan untuk masa andropause ini? Oke, jadi kan andropause itu adalah masa di mana fisiologis kelaki-lakiannya itu menurun. Kelaki-lakiannya menurun? Iya, jadi bukan fisiologis secara keseluruhan, tapi kelaki-lakiannya yang membedakan dia dengan perempuan. Nah, pada laki-laki itu berbeda dengan wanita, yaitu kalau wanita itu jelas ditandai dengan berhentinya menstruasi, siklus menstruasi. Kalau laki-laki itu dia menurun secara gradien. Jadi dia menurun pelan-pelan, makin lama makin turun. Sehingga kadang-kadang itu ketika mulai itu tidak meminta pertolongan atau minta bantuan medis gitu. Jadi tepatnya itu berbeda-beda tiap orang gitu. Nah, rata-rata mulainya berapa tahun? Sebenarnya kalau andropause itu mulainya itu dari umur 30. 30 sampai 35 itu ada range-nya segitu. Nah, itu akan mulai turun makin lama turun. Dokter Vito udah umur berapa? Memang Dr. Arlin sepertinya mulai balas dendam ya. Jadi ini ada satu yang ditanyakan mungkin oleh masyarakat dan saya yakin semuanya pasti mau tanya juga ya. Apa yang terjadi dengan libido misalnya? Nah, dengan andropause, artinya kan testosteron menurun. Betul. Testosteron itu kan dia akan meningkatkan, dia fungsinya meningkatkan otot, massa tulang, hasrat seksual, rambut dan lain-lain itu ya. Nah, karena testosteronnya menurun, otomatis libidonya juga menurun, kemampuan ereksinya pun juga menurun. Nah, jadi akan turun secara perlahan gitu seiring berjalannya usia. Kemampuan ereksi menurun, sangat menakutkan ya. Nah, kita lihat ini apa yang harus dikatakan. Ya, seperti tadi kita bilang bahwa pada laki-laki ternyata berkurangnya testosteron atau hormon yang membuat kelaki-lakian itu semakin nyata, ini ternyata mulai menurun di usia 30 tahun. Ya, jadi ini kan masa peak atau masa paling tinggi testosteron itu pada umur 20-an. Nah, dia akan turun secara normal ya, per hari itu, per 10 tahun itu sekitar 14%. Nah, di sini umur 30 itu mulai menimbulkan gejala-gejala yang terlihat gitu ya. Dari mood, dari penumpukan lemak di area perut, sehingga dari umur 30 sampai semakin menuanya otomatis akan meningkatkan berat badan, hasrat seksual menurun dan gejala-gejala lainnya itu. Nah, ini kita punya gambar di sini, mungkin kita bisa jelaskan, dokter. Nah, di gambar ini menjelaskan bahwa tadi laki-laki itu walaupun hasil spermanya itu berkurang, namun cairan maninya atau cairan semennya itu tidak berkurang. Jadi menandakan bahwa walaupun testosteronnya turun atau walaupun andropause, dia tetap bisa hubungan seksual secara normal. Nah, orang yang sudah mengalami hal seperti ini, apakah dia masih bisa punya anak? Itu pasti yang ditanyakan oleh pemirsa di rumah. Otomatis kalau kadar testosteronnya menurun, maka spermanya akan menurun, otomatis kemungkinan punya anaknya menurun juga. Nah, misalnya nih, orang sudah mengalami hal seperti ini ya, kadang-kadang kan tadi kan juga mood juga berubah. Ya. Apakah mirip seperti pada perempuan yang mengalami menopause misalnya? Betul. Nah, yang paling pertama yang mempengaruhi mood adalah seksual tadi, karena hasrat seksualnya menurun atau ketika mau berhubungan tidak bisa ereksi, sehingga kan moodnya juga akan tertekan gitu, apalagi kalau pasangannya juga menuntut. Namun di luar itu pun juga mood yang lainnya seperti kalau kerja jadi cepat lelah, itu kan akan mempengaruhi mood dia juga. Jadi itu akan berpengaruh semua. Oke, mengenai tidak bisa ereksi tentunya sangat menakutkan bagi pria. Tapi secara diam-diam perempuan juga pasti ingin tanya, Dokter Arlin dan Dokter Sheila, apa yang mau ditanyakan kepada dokter? Oke. Ini mungkin ada pencegahannya gak sih dok? Kayak tadi kan menopause tuh mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti makanan, olahraga yang teratur, itu bisa memperlambat proses menopause. Kalau dari andropause ini gimana dok? Nah, jadi kalau andropause itu kan vitalitasnya itu berkurang, sehingga kalau ketika masa testosteronnya peak,
atau umur 20 tahunan itu dia fitnya tinggi, otomatis penurunannya pun akan lebih lama untuk mencapai bawah. Jadi kalau misalnya dari dulunya pola hidupnya bagus, makanan, minuman, tidak merokok, alkohol dan lain-lain itu nggak dikonsumsi, otomatis dia akan lebih telat atau akan menunda timbulnya gejala-gejala andropos tersebut. Baik dok, kita coba duduk lagi supaya bisa lebih ini santai ya. Nah, pada laki-laki tadi seperti yang dokter tadi sudah terangkan, ada digambar di LED kita, ya tadi rambut menipis, mulai timbul alopecia atau kebotakan, lalu perut mulai membuncit. Jadi harus hati-hati kalau yang belum andropos perut sudah membuncit ya. Ya. Itu tanda itu apakah tanda andropos dini? Jadi andropos itu harus dinilai, diukur kadar testosteronnya. Jadi bukan berarti gemuk artinya andropos, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang nih, misalnya, oh saya gemuk, saya udah andropos atau belum? Cara yang paling tepat cek testosteron. Kalau enggak, kita belum bisa menentukan itu. Oh gitu, baik. Jadi sebenarnya yang paling pasti adalah cek darah itu ya, testosteron yang diperiksa ya. Oke. Nah, dok, ini ternyata ada juga penonton yang penasaran nih dok, mau bertanya dengan dokter mengenai andropause. Silakan. Ya. Nama saya Arsad, saya ingin bertanya, pada usia berapakah andropos setiap pria dimulai dan apakah setiap andropos pria itu sama atau tidak? Oke, terima kasih Mas. Kalau andropos itu kan dimulai, andropos itu karena penuaan. Nah, penuaan pria dimulai dari umur 30 tahun. Namun gejalanya akan timbul itu sekitar 35, 40. Cuma karena gradiasi, jadi turunnya pelan-pelan, itu sehingga membuat jadi buram. Gitu. Sangat berbeda dengan wanita ya, menopause tak langsung kelihatan dari menstruasinya. Betul. Gitu ya. Oke, nah dok, ini menarik juga nih dok. Ternyata di sini bisa kita lihat ada salah satu gejalanya adalah risiko osteoporosis ya dok ya. Nah itu juga berpengaruh ya ternyata ya dok ya, seperti yang ada di grafik di sini. Ya, jadi karena dia akan mengikis kalsium dari tulang, sehingga otomatis tulang makin lama akan lebih keropos dan kemungkinan terjadinya osteoporosis itu lebih besar. Jadi kalau laki-laki di usia 40 tahun lalu dia makin genit itu bertanda-tanda apa? Mungkin banyak masyarakat di rumah yang penasaran ya dok ya, karena kan ada yang namanya puber kedua kalau laki-laki. Kalau perempuan kan makin tua ya makin sadar umur gitu. Kalau laki-laki enggak, malah ada puber kedua makin genit, itu gimana itu dok? Gejala-gejala andropos mungkin sudah kelihatan. Namun karena dia mencoba, oh mungkin bukan, saya masih bisa kok menarik perhatian lawan jenis gitu. Jadi ya mungkin dia genit gitu. Oke, ini menarik banget karena banyak masyarakat yang cuma berpikir memang menopause aja, padahal ada andropos juga. Ya dokter Ari ya, mungkin yang banyak datang ke dokter Ari misalnya perempuan gitu, tapi yang nganter suaminya nggak sadar bahwa dia juga punya sebenarnya masa pause ini ya dokter Ari ya. Iya betul. Cuma emang ada yang lucu juga tuh, pernah tuh punya pasien tuh udah usianya di atas 40 justru malah makin aktif tuh suaminya tuh. Iya gitu. Jadi timbul permasalahannya adalah si ibu udah mulai menopause, si bapak justru mungkin baru puber kedua tuh jadinya tuh. Padahal udah punya cucu tuh. Perlu diingatkan bisa lagi, begitu. Bapak juga andropos nih Pak, jangan salah gitu ya. Dokter Sheila kayak concern banget ya. Kenapa nih dokter Sheila? Iya. Memang sebenarnya bahwa menopause dan andropos ini harus dihadapi bersama-sama sebenarnya. Jadi memang karena ini suatu hal yang pasti akan dihadapi, tentunya dihadapi tentu dengan persiapan ya, betul ya. Dokter Rama punya saran nggak atau punya tips nggak untuk hal ini? Jadi kalau misalnya masih muda atau masih masa peak testosteronnya, maka yang di bawah 30 tahun itu ya dok ya? Yang di bawah 30 tahun diharapkan itu bahwa dia menjaga pola hidupnya. Dia menjaga pola hidupnya dari makanan sama olahraga, kemudian tidak konsumsi rokok, alkohol. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya timbul gejala-gejala, nah baru mulailah berobat gitu, karena di medis itu ada terapi untuk itu. Walaupun terapi itu berbahaya. Jadi ada harus dijaga ketat oleh tim medis gitu. Ya. Jadi ini untuk yang orang laki-laki berusia di atas 30 tahun. Kalau yang merasa masih di bawah 30 tahun bagaimana? Merasa saja di bawah 30 tahun. Sebenarnya di atas ya. Tapi intinya memang tadi bahwa dengan menjaga pola hidup sehat, sebenarnya memang selain juga menjamin peralihan hormon itu semakin baik, tentu juga bagus untuk proses degeneratif sel-selnya ya. Tentu juga bisa menghindari dia obesitas, tentu
membuat dia risiko untuk serangan jantung atau stroke nantinya, kolesterol tinggi, darah tinggi, dan itu akan membuat masa-masa andropause itu semakin tidak nyaman buat seseorang yang harus konsumsi banyak obat misalnya karena penyakit tersebut. Jadi memang dari awal, dari muda harus selalu ayo hidup sehat. Nah, betul ya. Iya. Nah, semakin menarik perbincangan kita, tapi nanti di segmen berikutnya kita akan ngebahas lagi nih cara gimana menghitung masa subur wanita, mungkin untuk perempuan-perempuan di rumah yang pengen punya anak. Sesaat lagi hanya di Ayo Hidup Sehat.